Pemirsa, hari ini umat Muslim tiba di penghujung Ramadan dan bagaimana suasana hari terakhir Ramadan di Mekah, rekan Hijul Akbar dan juru kamera Junaidi Saifuddin memiliki informasinya. Hijul, bagaimana situasi di Mekah saat ini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jakarta pemirsa. Bisa kami gambarkan untuk suasana malam hari ini di Mekah Arab Saudi ini tetap ramai. Walaupun tidak lagi ada sholat tarawih berjamaah, bisa dilihat di belakang kami ini justru umat muslim yang berkumpul mengarah ke Masjidil Haram ini banyak sekali karena ini sudah masuk 1 Syawal 1444 Hijriah. Ini sudah diumumkan juga oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada pukul 18.30 sore hari tadi. Ini usai adanya pemantauan hilal secara langsung oleh tim astronom di 2 wilayah, yaitu di Tumair sebelah timur daripada Kerajaan Arab Saudi dan juga di wilayah tengah, yaitu di wilayah Sudair. Setelah adanya pantauan hilal secara langsung dan sudah diumumkan juga pada pukul 18.30 sore hari tadi kalau saat ini sudah masuk ke 1 Syawal 1444 Hijriah. Jadi masyarakat muslim yang saat ini berkumpul ke arah Masjidil Haram ini adalah untuk persiapan sholat Id yang akan digelar pada pagi hari esok. Karena rencananya memang sekitar pukul 7 pagi ini akan digelar sholat Id berjamaah di Masjidil Haram. Dan memang untuk situasinya ini ada jutaan umat muslim yang datang ke Masjidil Haram sejak 10 hari terakhir. Informasinya lebih dari 8 juta orang saat ini berkumpul di Tanah Haram Mekah Arab Saudi untuk melaksanakan peribadatan di sini. Jadi dengan kapasitas 3,5 juta yang ada di Masjidil Haram, ini artinya mereka saat ini sudah mengarah ke Masjidil Haram ini saat ini sedang berlomba untuk mendapatkan saf di dalam wilayah Masjidil Haram ataupun di wilayah pelataran. Sejak saat ini masih pukul 23.00 pemirsa. Jadi mereka ini sudah bersiap untuk melaksanakan sholat Id yang bahkan masih lama akan dimulainya. Nah, kami juga mendapatkan tips beberapa dari jamaah dari Indonesia. Ini tadi mengatakan bahwa mereka akan mengarah ke Masjidil Haram ini pukul 2 dini hari. Jadi memang harus lebih dini untuk mempersiapkan diri, mendapatkan saf-saf di dalam Masjidil Haram untuk pelaksanaan sholat Id. Sementara kami juga memantau di Jalan Ibrahim yang berada di sisi selatan Masjidil Haram ini sudah ada penambahan toa-toa atau audio-audio tambahan ini bagi mereka yang nantinya tidak mendapatkan saf di dalam pelataran masjid. Mereka akan sholat di jalan-jalan yang berada di Jalan Ibrahim sebelah selatan daripada Masjidil Haram. Nah, ini kalau kami pantau, ini penambahan audio atau dari toa-toa yang dipasang di beberapa titik di jalan ini hingga mencapai 1 km ke arah selatan ke arah distrik Bismillah. Jadi ini cukup panjang, pemirsa, bisa menampung jutaan umat juga di sini. Sementara di jalan lainnya ini di sisi sebelah tenggara juga ada Jalan Ajiat di sana juga sudah dipasangkan beberapa audio tambahan juga untuk nantinya sholat Id berjamaah di jalan-jalan di sekitar Masjidil Haram. Kami kembalikan, Yasmin. Baik. Hijul, Anda kan di sini sudah 1 bulan di Tanah Suci. Ini apa kesan dan pengalaman yang bisa Anda dapatkan selama sebulan ini? Ya, Rendra, ini sangat luar biasa. Ini merupakan pengalaman yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Kami mendapatkan kesempatan untuk beribadah di Tanah Haram, khususnya di Mekah ini sejak tanggal 1 Ramadan. Jadi sudah 29 hari juga kami menjalani ibadah di Masjidil Haram. Ini sungguh pengalaman yang belum pernah kami alami, pengalaman luar biasa, pengalaman spiritual tentunya, karena kami belum pernah beribadah Ramadan di Mekah, karena berbeda sekali dengan yang di Indonesia kemarin kami alami. Karena kalau biasanya kami mengalami bulan puasa atau bulan suci Ramadan di Indonesia, ini berbeda sekali atmosfernya, karena di sini itu umat muslim dunia ini sama-sama berkumpul untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan seperti itu. Bahkan kalau kami pantau hingga saat ini justru umat muslim dunia ini semakin banyak yang berkumpul di Masjidil Haram, bahkan sudah memasuki bulan Syawal 1444 Hijriah. Kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Hijul Akbar melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, laporan langsung dari Tanah Suci ini terselenggara berkat kerjasama TV One dengan Amfuri.
Ya pemirsa, berpisah dengan bulan suci Ramadan terasa berat bagi umat muslim dimanapun berada, terlebih yang selama sebulan ini menjalankan umroh di Tanah Suci. Dan reporter Yasin Idris dan juru kamera Azharina Rotama di Mekah, Arab Saudi akan mengabarkan bagaimana akhir Ramadan di sana. Yasin, ini sudah di penghujung Ramadan, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, saat ini tadi setelah usai ibadah sholat isya, suasananya sampai dengan saat ini masih ramai, baik itu jemaah yang keluar dari Masjidil Haram menuju ke hotel, maupun sebaliknya jemaah yang sudah bersiap untuk menjalankan ibadah sholat tahajud dan dilanjutkan nanti untuk ibadah sholat id, sebab mereka ini memang betul nanti takut tidak dapat tempat sehingga mereka sudah datang sejak malam hari ini. Namun tadi sepanjang jalan kami dari Yasin mau dengerin video ngomong apa? Usai sholat isya sampai menuju ke hotel, ini banyak sekali masyarakat Indonesia ini mempertanyakan, kok nggak ada suara takbiran ya? Kok nggak ada suara takbiran ya? Dan ternyata memang pengalaman dari jamaah-jamaah sebelumnya di sini memang tidak ada takbiran seperti di Indonesia seperti itu. Hanya saja di mall yang kami dengar dari jemaah juga itu masih ada dikumandangkan speaker dengan takbiran seperti itu. Tapi untuk dari Masjidil Haramnya sendiri betul-betul sunyi, tidak ada suara takbiran seperti halnya yang ada di Indonesia. Nah pemirsa, total kemungkinan besar ini ditaksir besok jamaah yang akan menjalankan ibadah sholat id di Masjidil Haram ini lebih dari 3,5 juta dalam satu momen, sehingga memang sudah banyak disiapkan masjid-masjid juga di sekitaran dari Masjidil Haram ini untuk menampung nantinya baik itu warga lokal maupun dari jemaah-jemaah yang datang dari berbagai negara. Bahkan nanti jalan-jalan ini juga sudah disiapkan untuk nantinya digunakan bagi para jemaah ini. Nah tadi pada kesempatan terakhir buka puasa kami juga menyempatkan diri untuk mencoba seperti itu buka puasa di depan Ka'bah, dan betul-betul situasinya ini sangat padat sekali, bahkan untuk masuk ke lantai Ka'bah ini cukup sulit dikarenakan ternyata semua jamaah ini memanfaatkan momen terakhir bulan suci Ramadan di depan Ka'bah, kemudian sambil tentunya menyaksikan laser ataupun juga lampu kelap-kelip yang usai ibadah sholat maghrib ini muncul di tower Zam-Zam. Ini sudah menjadi kebudayaan atau sudah menjadi ciri khas nanti itu pada saat pergantian bulan dari Ramadan ke bulan Syawal, sehingga kemeriahan ini juga tentunya ditunggu oleh masyarakat baik itu lokal maupun jamaah. Nah mungkin kalau Anda lihat situasinya ini juga cukup banyak masyarakat yang juga masih merasa harus seperti itu dengan besok sudah hari ini maksudnya sudah masuk di 1 Syawal. Sementara itu Yasmin dan juga Rendra. Ya, Yasin, Anda sudah berada di sana selama 1 bulan. Lantas pengalaman spiritual apa yang Anda alami selama berada di Tanah Suci yang mungkin Anda bisa bagikan kepada kami di sini? Tentunya sangat banyak ya. Yang pertama itu yang juga sangat menjadi cambuk seperti itu untuk diri pribadi adalah usai sholat fardu 5 waktu setiap harinya selalu ada sholat jenazah. Tentunya mengingatkan tidak hanya saya tapi semua umat bahwa memang kematian ini selalu mengincar kita, dan betapa banyaknya jemaah yang meninggal di sini kemudian dikuburkan di sini, dan ini tentu mengingatkan kita semua untuk selalu berbuat baik seperti itu. Dan yang kedua ini yang pastinya adalah pada saat di Indonesia kadang-kadang amat sulit untuk melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat jamaah tepat pada waktunya. Tapi di sini dengan jarak yang kurang lebih saya tempuh setiap harinya itu 1 kilometer untuk menuju ke masjid, ini selalu saya datang alhamdulillahnya minimal ini 1 jam sebelum kumandang azan, dan ini betul-betul suatu hal pencapaian yang luar biasa secara spiritual yang saya dapatkan selama menjalani penugasan peliputan di sini, sekaligus tentunya juga dapat beribadah di sini. Dan yang kedua melihat semangat masyarakat muslim seluruh dunia yang berkumpul di sini saling tolong menolong, kemudian pada saat ada perdebatan dengan petugas atau pada saat sedang berkelahi mengambil saf gitu, tapi pada saat itu juga langsung berpelukan, dan ini suatu bentuk kedamaian yang spontanitas ternyata bisa dimunculkan karena persatuan umat muslim di seluruh dunia. Dan betul-betul sangat mengharukan suasana yang ada di sini yang baru pertama kali juga tentunya saya alami dengan adanya penugasan peliputan dari TV One ini. Yasmin dan juga Rendra. Baik, Yasin, Anda juga kan sebelumnya sempat merasakan sakit begitu di Tanah Suci. Pasti Anda kan lebih merasakan bagaimana perjuangannya beribadah
mencari kebaikan di Mekah. Ini bisa diceritakan juga, Yasin? Baik, sebetulnya kalau untuk masalah sakit ini ada sisi uniknya juga, Rendra. Jadi banyak sekali ini jamaah yang batuk pilek, ini adalah penyakit yang 90% ada di sini. Dan pada saat kita menjalankan ibadah sholat fardu yang sedang khusyuk mendengarkan suara imam membacakan ayat suci Al-Quran, tapi jika ada satu jemaah yang batuk ini, maka semua jamaah yang sudah menahan batuk ini ikut batuk semua. Artinya memang kita ini kadang-kadang agak merasa malu untuk mengeluarkan batuk kita yang sudah gatal di tenggorokan seperti itu. Nah, kadang-kadang momen ini jadi semacam hal yang unik gitu. Jadi di dalam satu masjid itu batuk secara bergantian, semacam membentuk intonasi seperti itu. Ini keunikan yang ada di sini karena banyak sekali jamaah ini yang sakit. Kemudian yang lainnya adalah persoalan cuaca yang fluktuasinya ini cukup signifikan. Pada saat siang hari betul-betul panas, namun pada saat kami sholat maghrib, kemudian sholat isya dan juga taraweh, apalagi yang dapat di bagian rooftop, ini anginnya betul-betul kencang, kemudian dingin, sehingga inilah yang mungkin yang menyebabkan fisik kita agak lemah, kemudian kita harus cepat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sini seperti itu, Rendra.